Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi, dengan ini izinkan saya untuk melakukan presentasi dengan melalui rekaman ya Pak, terkait dengan tugas mata kuliah penulisan karya ilmiah dari Pak Budi terkait dengan jurnal yang sudah saya submit untuk sebagai syarat kelulusan S2 Magister Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Langsung saja Pak, saya akan share mengenai eh, presentasi dari review dari jurnal ini sendiri. Baik, eh, judul dari presentasi saya ini adalah eh, sebentar Pak. Baik, judul judul dari jurnal saya adalah Sensitivity of Colorized Visibility to Price Fluctuation. Artinya sensitivitas dari cadangan batu bara, kelayakan dari cadangan batu bara terhadap fluktuasi dari harga, eh, dinamika dari harga, Pak. Di mana studi ini kita ambil dari sebuah eh, tambang batu bara open pit di suatu daerah di Kalimantan Timur, yang mana temuan utama dari jurnal ini adalah harga jual dasar yang telah kami hitung mencapai 43,97 US dollar per ton. Lalu untuk harga kritisnya atau harga break evennya itu hasil dari hitungan kami sebesar 37,92 US dollar per ton. Lalu untuk NPV pada base case atau tidak mengalami kenaikan harga itu sebesar 82,9 juta US dollar. Dengan dari perhitungan kita, proyek menjadi tidak layak itu dengan berada di penurunan sebesar 20% dari harga base case. Artikel ini menegaskan bahwa cadangan marginal bersifat dinamis dan harus dievaluasi mengikuti volatilitas harga batu bara. Mengapa studi ini kita anggap penting? Ada tiga. Yang pertama, harga batu bara sangat volatil dan langsung mempengaruhi pendapatan tambang terbuka. Cadangan marginal berada dekat dengan ambang ekonomi sehingga sedikit perubahan harga dapat mengubah statusnya. Pendekatan statis beresiko membuat cadangan yang masih bernilai dianggap tidak ekonomis atau sebaliknya. Tujuan dari penelitian itu ada tiga, Pak. Menilai kelayakan ekonomi cadangan batu bara pada beberapa skenario harga. Menentukan harga kritis break-even price untuk menjaga proyek tetap layak, lalu mengklasifikasikan cadangan menjadi layak, marginal, dan tidak layak secara dinamis. Inti dari kontribusinya, reserve visibility diperlakukan sebagai variabel dinamis, bukan klasifikasi tetap. Indikator utama yang dipakai itu adalah NPV sebagai ukuran utama kelayakan ekonomi, margin operasi per ton untuk melihat buffer terhadap penurunan harga, BSR, dan stripping ratio untuk memeriksa batas teknis ekonomi cadangan. Input-input dari data itu yang pertama data geologi, operasi, biaya harga jual, capex, dan diskon rate. Lalu yang kedua base case itu adalah
revenue, biaya produksi, margin, NPV, IRR, dan FCFF. Lalu yang ketiga, critical price itu ditentukan dengan harga minimum saat revenue sama dengan total cost. Sensitivity, uji skenario harga itu 30%, 20%, 10% untuk penurunan harga dari base case, serta kenaikan dari harga base case sebesar 10% dan 20%. Lalu, yang terakhir klasifikasi penentuan status cadangan, layak, marginal, atau tidak layak. Output akhirnya, kerangka keputusan praktis untuk main planning, pit optimisasi, dan resource management saat harga berfluktuasi. Pada asumsi dasar, proyek terbuka ini layak Pak secara finansial dan menghasilkan NPV positif. Namun, buffer ekonomi hanya USD 6,05 dolar per ton, sehingga ketahanannya terhadap penurunan harga tetap terbatas. Jadi dari penelitian kita itu didapatkan harga base case-nya sebesar 43,97 US dollar per ton. Lalu untuk biaya produksi rata-ratanya itu 37,92 USD per ton. Lalu margin operasinya 6,05 US dollar per ton. NPV 82,91 juta US dollar. IRR itu di 30,98%, lalu payback period di 5,48 tahun. Kesimpulan slide, base case kuat, tetapi margin pengaman tipis. Untuk struktur biaya dan parameter teknis ekonomis, komponen biaya utama itu yang kami ukur ada 6. OB removal sebagai yang paling tinggi, lalu pengolahan dan anchorage, port atau barging, dilanjutkan dengan royalti, GA dan lain-lain, dan yang terakhir adalah coal mining. Cadangan batu bara teridentifikasi sebesar 69,25 juta ton, overburden 441,40 juta BCM, stripping rasio aktual 6,37 BCM per ton, BESR di 8,95 BCM per ton, headroom versus BESR sebesar 28,83%, total capex 30,29 juta. Maknanya secara manajerial yaitu tekanan biaya terbesar datang dari pemindahan material dan logistik, bukan dari penggalian batu bara itu sendiri. Karena itu, cadangan dengan stripping rasio lebih tinggi akan cepat kehilangan kelayakan ketika harga turun. Profil untuk free cash flow to firm atau disingkat FCFF. Di gambar adalah diagram FCFF tahunan sepanjang life of mine, di mana titik tertinggi itu kita dapat di 2032, puncak dari kinerja dari FCFF kita sebesar 33,36 juta. 2024 sampai 2026 itu tentu saja fase awal dari fluktuasi. Titik terendah pada 2026 sekitar USD 4,89 juta dolar. Lalu 2033 sampai 2038 tren menurun, memasuki ambang fase akhir. Interpretasinya, proyek mengalami arus cash positif sepanjang umur tambang, tetapi struktur ini rentan terkompresi bila harga batu bara melemah. Lalu, sensitivitas harga terhadap margin status kelayakan, margin operasi versus harga batu bara, di mana di base case adalah marginnya statusnya layak, di mana dengan harga 43,97 itu marginnya 6,05 USD per ton. Lalu dengan harga batu bara berkurang 10% menjadi sekitar 39,57 dolar, margin terkoreksi berkurang menjadi sekitar 1,65 dolar per ton. Lalu ketika berada di posisi penurunan harga 20 dan 30% dari base case, itu margin menjadi minus 2,74 untuk penurunan 20% dan minus 7,14 US dollar per ton untuk penurunan harga 30%, di mana status penambangan menjadi tidak layak tambang.
Harga kritis yang dihitung adalah 13,76% di bawah base price. Zona transisi kelayakan berada di antara penurunan 10 sampai 14%. Apa artinya? Cadangan marginal harus dikaji ulang secara periodik mengikuti harga pasar. Pengelolaan stripping ratio dan logistik menjadi kunci menjaga margin tetap positif. Skenario 10% adalah zona peringatan dini untuk tindakan operasional. Tindakan yang disarankan, gunakan harga kritis sebagai ambang keputusan pit optimisasi dan sequencing. Prioritaskan blok dengan SR lebih rendah saat pasar melemah. Perbarui model ekonomi pada siklus harga turun maupun naik. Riset lanjutan, tambahkan pendekatan probabilistik seperti Monte Carlo, integrasikan evaluasi spesial hingga level blok model, gabungkan dengan optimasi produk dan penjadwalan tambang. Pesan utama, kelayakan ekonomi tambang batu bara ada kondisi dinamis, bukan label tetap. Jadi, kesimpulan yang dapat kita peroleh yang pertama, base case layak itu NPV-nya berada di 82,9 juta US dollar, IRR-nya di 30,98%, margin itu di 6,05 US dollar per ton. Harga kritis proyek berada di US dollar 37,92 per ton, hanya 13,76% di bawah harga dasar. Penurunan harga 10% membawa proyek ke zona marginal. Penurunan 20% membuat proyek tidak layak. Kerangka Dynamic Reserve Classification membantu keputusan pit, sequencing, dan resource optimization. Baik, um, untuk selanjutnya Pak, saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak terkait dengan feedback dari jurnal saya yang sudah saya kirim ke Bapak. Itu pertanyaan pertama, sebentar Pak. Baik. Baik, yang pertama itu bagaimana validitas asumsi bahwa hubungan antara harga batu bara dan margin atau NPV bersifat linear. Mengingat adanya skala ekonomi, perubahan SR per fase tambang, serta potensi biaya variabel dan tetap sepanjang umur tambang. Baik, jawaban dari saya adalah asumsi hubungan linear antara harga batu bara dengan margin dan NPV dalam penelitian ini digunakan sebagai penyederhanaan analitis pada tahap screening ekonomi, bukan sebagai representasi penuh dari seluruh dinamika tambang. Secara matematis, apabila volume produksi, struktur biaya, dan parameter teknis utama diasumsikan tetap dalam suatu horizon evaluasi, maka perubahan harga jual memang akan menghasilkan perubahan margin yang cenderung linear. Dalam konteks ini, pendekatan linear dipakai untuk memperjelas arah sensitivitas dan mengidentifikasi titik transisi kelayakan secara cepat. Namun demikian, saya mengakui Pak, bahwa dalam kondisi operasional yang nyata, hubungan tersebut tidak terlalu linear sempurna. Ada beberapa faktor yang dapat membuat hubungan menjadi non-linear. Misalnya perubahan stripping ratio per fase tambang, perubahan jarak angkut, efek skala ekonomi, perubahan komposisi biaya tetap dan variabel, serta kemungkinan perubahan sequencing tambang. Oleh karena itu, hasil penelitian ini harus dipahami sebagai pendekatan tingkat awal atau first order approximation untuk mendukung pengambilan keputusan strategis, bukan sebagai simulasi penuh seluruh kompleksitas operasi tambang. Dan kata lain, validitas asumsi linear dalam penelitian ini terletak pada tujuannya
yaitu menilai sensitivitas ekonomi secara praktis dan operasional, bukan untuk menggantikan model optimasi tambang yang dinamis. Karena itu, untuk tahap lanjutan, pendekatan ini sebaiknya dikembangkan model yang memasukkan perubahan SR, pushback, dan profil biaya per fase tambang. Oke, lanjut untuk pertanyaan kedua. Penentuan critical price dilakukan berdasarkan margin sama dengan nol. Mengapa tidak ditentukan berdasarkan NPV sama dengan nol pada DCF? Dan apakah implikasi perbedaan kedua pendekatan tersebut terhadap klasifikasi cadangan? Baik, akan saya jawab ya Pak. Jawabannya adalah penentuan critical price berdasarkan margin sama dengan nol. Dalam penelitian ini dipilih karena tujuannya adalah memperoleh indikator operasional yang cepat, intuitif, dan mudah diterapkan untuk menyaring status kelayakan cadangan. Margin nol menunjukkan titik ketika harga jual tepat sama dengan biaya produksi rata-rata, sehingga secara langsung mempresentasikan batas ekonomi yang paling dasar antara operasi yang masih memberikan kontribusi positif dan operasi yang mulai merugi secara unit cost. Dalam praktik tambang, pendekatan ini sangat berguna untuk screening awal blok, zona cadangan, dan skenario harga. Sementara itu, pendekatan NPV sama dengan nol berada pada level evaluasi yang lebih komprehensif karena sudah memasukkan unsur waktu, distribusi arus kas, diskonto, capex, dan struktur cash flow jangka panjang. Jadi bila critical price dihitung berdasarkan NPV sama dengan nol, maka hasilnya akan lebih mencerminkan titik impas investasi proyek secara keseluruhan, bukan sekedar titik impas operasi per ton. Implikasinya, critical price berbasis NPV bisa berbeda dari critical price berbasis margin, terutama jika proyek memiliki capex besar, profil FCFF yang tidak merata, atau fase awal tambang yang berat. Jadi perbedaan utamanya kalau bisa kita simpulkan, margin sama dengan nol itu lebih cocok untuk screening operasional, sedangkan NPV sama dengan nol lebih cocok untuk keputusan investasi proyek penuh. Dalam penelitian ini, margin nol dipilih karena fokusnya adalah klasifikasi dinamis cadangan marginal secara praktis. Namun, secara akademik saya sepakat bahwa analisis lanjutan berbasis NPV sama dengan nol akan memberikan batas kelayakan yang lebih kuat dari sudut pandang evaluasi proyek. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga. Klasifikasi marginal pada skenario 10% harga didasarkan hanya pada margin positif rendah. Apakah ada ambang batas kuantitatif atau kriteria ekonomi formal yang membedakan marginal dari visible atau klasifikasi ini bersifat normatif? Baik, saya akan coba jawab, Pak. Em, Klasifikasi marginal pada skenario penurunan harga 10% memang didasarkan pada margin yang masih positif tetapi sangat rendah. Posisi proyek yang sudah mendekati critical price pada batas penurunan nilai ekonomi. Jadi benar bahwa dalam bentuk sekarang, kategori marginal masih bersifat operasional normatif, bukan berbasis satu ambang formal universal yang berlaku mutlak pada semua tambang. Konseptualnya, cadangan marginal adalah cadangan yang masih dapat dianggap layak dalam kondisi tertentu, tetapi sensitif terhadap perubahan kecil pada harga biaya atau parameter teknis lainnya. Kalau dalam studi ini, Pak, saat harga turun 10%, margin positif 1,65 US dollar per ton. Tetapi buffernya terhadap titik impas menjadi sangat sempit. Karena itu statusnya tidak lagi sekuat visible pada base case, namun juga belum sepenuhnya not visible. Posisi itulah yang saya definisikan sebagai marginal. Kalau ingin lebih formal, ke depan kategori marginal dapat didefinisikan menggunakan ambang kuantitatif. Misalnya, margin di atas nol tapi di bawah batas tertentu. Kedua, NPV masih positif tapi mendekati nol. Atau safety margin terhadap critical price berada dalam interval tertentu. Jadi, saya mengakui bahwa dalam penelitian ini klasifikasi marginal bersifat
decision oriented dan normatif terukur, bukan berbasis standar universal tunggal. Justru ini membuka ruang pengembangan metodologi yang lebih lanjut. Lalu yang keempat, studi ini menekankan sensitivitas harga, namun bagaimana pengaruh variabel lain seperti peningkatan SR, jarak angkut, dan fuel cost yang secara empiris juga sangat volatil. Mengapa variabel tersebut tidak diuji secara paralel? Baik. Pemilihan harga batu bara sebagai variabel utama dilakukan karena penelitian ini memang dirancang untuk menjawab satu isu sentral, yaitu seberapa sensitif status cadangan terhadap fluktuasi harga. Harga dipilih sebagai variabel fokus karena merupakan driver eksternal utama yang langsung mempengaruhi pendapatan, dan dalam konteks batu bara, volatilitas harga sering menjadi faktor tercepat yang mengubah status ekonomi cadangan. Saya sepakat, Pak, bahwa variabel lain seperti stripping rasio, jarak angkut, dan fuel cost juga sangat penting. Bahkan secara empiris sering menjadi penentu utama perubahan biaya. Namun, dalam penelitian ini, variabel-variabel tersebut diperlakukan sebagai bagian dari struktur biaya dasar yang diasumsikan tetap, agar pengaruh harga bisa diisolasi terlebih dahulu. Pendekatan ini dipilih untuk menjaga fokus metodologis dan menghindari perluasan model yang terlalu besar pada satu tahap penelitian. Dengan demikian, penelitian ini tidak menyatakan bahwa variabel lain tidak penting, melainkan menempatkan harga sebagai entry point analisis sensitivitas. Justru temuan bahwa proyek memiliki buffer ekonomi yang relatif sempit menunjukkan bahwa analisis lanjutan terhadap SR, hold distance, dan fuel cost sangat relevan. Jadi, keterbatasan ini saya lihat bukan sebagai kelemahan konsep, tetapi sebagai batas ruang lingkup penelitian yang dapat dikembangkan menjadi multivariable sensitivity analysis pada studi berikutnya. Baik, saya lanjut Pak. Nomor 5, ada penurunan tajam FCFF tahun 2026. Kenapa? Penurunan tajam FCFF pada tahun 2026 dalam penelitian ini diinterpretasikan sebagai indikasi adanya fase operasional yang lebih berat, yang secara konseptual dapat dikaitkan dengan stripping intensif, tahap ramp up yang belum stabil, atau tekanan belanja modal dan biaya operasional pada fase awal umur tambang. Dalam naskah, interpretasi ini memang diberikan sebagai pembacaan ekonomi terhadap pola cash flow project. Namun saya harus menyampaikan secara akademik bahwa dalam penelitian ini penurunan FCF tersebut belum dibuktikan secara rinci dengan breakdown teknis operasional tahunan seperti perubahan SR tahunan, fase pushback, capex tambahan, atau detail sequencing tambang. Artinya, penjelasan pada naskah masih berada pada tingkat interference yang konsisten secara ekonomi, tapi belum menjadi verifikasi teknis operasional penuh. Karena itu jawaban yang paling tepat adalah penurunan tersebut masuk akal secara ekonomi dan operasional, tetapi untuk menyatakan penyebab teknis spesifik secara pasti masih diperlukan data tahunan yang lebih rinci. Misalnya, profil stripping rasio per tahun, hold distance per fase, serta distribusi capex dan sustaining capital. Ini merupakan salah satu area penguatan yang penting untuk studi lanjutan. Next, apakah BSR dianggap konstan dan realistiskah asumsi itu? Dalam penelitian ini, BESR diperlakukan sebagai parameter teknis ekonomi acuan pada kondisi dasar. Nah, secara implisit dianggap tetap selama evaluasi sensitivitas harga. Asumsi ini digunakan untuk menyederhanakan analisis dan menjaga fokus pada perubahan harga sebagai variabel utama. Dengan cara ini, BESR berfungsi sebagai benchmark untuk menunjukkan seberapa jauh SR aktual masih berada di bawah batas ekonomis. Namun, secara teoritis, BESR sebenarnya tidak sepenuhnya konstan. Nilai BSR dapat berubah jika harga batubara berubah, jika biaya produksi berubah, atau jika recovery dan parameter teknis juga berubah, karena BSR pada dasarnya adalah fungsi dari nilai ekonomi per ton terhadap biaya pengupasan, maka perubahan harga jual akan mempengaruhi batas ekonomis SR. Jadi, bila harga turun, BSR cenderung ikut turun. Bila harga naik, BSR dapat meningkat. Dengan demikian, asumsi BSR konstan dalam penelitian ini realistis hanya sebagai penyederhanaan
penyederhanaan analisis tahap awal, bukan sebagai kondisi yang berlaku absolut dalam sistem tambang dinamis. Saya memandang ini sebagai batas model untuk analisis yang lebih mendalam. BSR seharusnya dihitung ulang per skenario harga, sehingga hubungan antara price sensitivity dan pit economics dapat terlihat lebih realistis. Baik, saya lanjutkan Pak. Nomor 7. Mengapa tidak dilakukan analisis block atau pushback? Jawabannya, fokus penelitian ini adalah membangun kerangka evaluasi ekonomi dinamis pada level proyek atau cadangan, bukan melakukan optimasi geometri pit secara spasial. Oleh karena itu, pendekatan yang dipilih berada pada level agregat harga biaya, margin, NPV, FCFF, dan status kelayakan cadangan. Dengan ruang lingkup seperti ini, penelitian ini memang belum masuk ke dalam analisis blok, pushback atau reoptimasi pit berdasarkan skenario harga. Saya sepakat Pak bahwa analisis blok atau pushback akan memberikan gambaran yang jauh lebih konkret mengenai bagaimana harga mempengaruhi batas pit ekonomis, selektivitas penambangan, urutan penambangan, dan distribusi cadangan marginal secara spasial. Namun, pendekatan tersebut juga membutuhkan model geologi blok, parameter geoteknik, revenue factor, algoritma optimasi pit, dan sequencing yang jauh lebih rinci. Dalam penelitian ini, saya memilih pendekatan yang lebih sederhana agar dapat memberikan alat screening yang praktis dan mudah diterapkan untuk evaluasi awal. Jadi, alasannya bukan karena analisis blok nggak penting, Pak, melainkan karena penelitian ini berada pada tahap konseptual operasional. Saya melihat analisis blok ataupun pushback sebagai kelanjutan yang sangat relevan untuk memvalidasi implikasi spasial dari hasil penelitian ini. Pertanyaan selanjutnya, apa yang disederhanakan dalam Simplified DCF Framework? Yang dimaksud dengan Simplified DCF Framework dalam penelitian ini adalah bahwa model arus kas disusun dengan menekankan parameter ekonomi utama yang paling berpengaruh terhadap kelayakan, yaitu harga jual, biaya produksi, capex, FCFS, dan diskonto, tanpa memodelkan seluruh detail ketidakpastian dan dinamika operasional secara granular. Dengan kata lain, model ini tetap memakai logika DCF standar, tetapi belum mencakup kompleksitas yang lebih tinggi seperti simulasi probabilistik, variasi parameter tahunan yang sangat rinci, atau integrasi langsung dengan model spasial tambang. Penyederhanaan ini mempengaruhi durasi dalam arti bahwa model lebih cocok untuk evaluasi strategis dan komparatif, bukan untuk valuasi investasi yang sangat detail. NPV dan IRR dihasilkan tetap informatif dan valid pada tingkat kajian ini. Tapi sensitivitasnya terhadap faktor-faktor operasional yang lebih rinci tentu belum sepenuhnya tertangkap. Jadi ada trade-off antara kesederhanaan model dan kedalaman representasi realitas. Keunggulan dari pendekatan ini adalah mudah dipahami dan diterapkan untuk screening cepat. Kelemahannya adalah akurasi absolut lebih rendah dibandingkan model DCF rinci yang mengintegrasikan phase mining, sustaining capital terperinci, perubahan SR tahunan, dan probabilistic risk modeling. Jadi, simplified DCF pada penelitian ini dipakai sebagai alat yang robust untuk pengambilan keputusan awal, bukan sebagai final investment model. Nomor 9, mengapa tidak digunakan indikator kuantitatif tambahan? Benar bahwa sebagai interpretasi hasil pada artikel ini masih dominan deskriptif. Hal ini terjadi karena penelitian dirancang untuk menekankan kejelasan hubungan antara harga, margin, NPV, dan status cadangan dalam format yang sederhana dan mudah diaplikasikan. Dalam kerangka itu, margin operasi, critical price, NPV, FCFF, dan BSR sudah dipilih sebagai indikator inti yang dianggap cukup untuk menunjukkan arah perubahan kelayakan. Namun, saya sepakat bahwa dari sisi penguatan argumen ilmiah, penelitian ini akan lebih kuat apabila ditambah indikator kuantitatif turunan, misalnya elasticity of NPV to price, safety margin index,
buffer rasio terhadap critical price, atau indeks sensitivitas gabungan antara price dan SR. Penambahan indikator seperti itu akan membuat analisis tidak hanya deskriptif, tetapi juga lebih komparatif dan terukur. Jadi, alasan indikator tersebut belum digunakan bukan karena tidak relevan, melainkan karena penelitian ini diposisikan sebagai kerangka dasar yang sederhana. Saya menerima bahwa ini adalah salah satu ruang pengembangan terbaik untuk meningkatkan kekuatan metodologis artikel. Nomor 10, novelty utama dari penelitian ini adalah kontribusi utamanya atau novelty-nya bukan sekedar karena memakai studi kasus Indonesia, melainkan karena penelitian ini menyusun kerangka evaluasi kelayakan cadangan yang dinamis dan operasional dengan menghubungkan secara langsung parameter critical price, operating margin, NPV, FCFF, dan BSR ke dalam satu kerangka klasifikasi cadangan yang responsif terhadap perubahan harga. Banyak studi sebelumnya membahas sensitivitas harga, valuasi proyek, optimasi tambang, tetapi tidak semuanya menerjemahkan perubahan harga menjadi perubahan status cadangan yang mudah dibaca secara praktis sebagai visible, marginal, atau not visible. Disinilah letak novelty metodologi penelitian ini. Penelitian ini tidak hanya menghitung sensitivitas ekonomi, tetapi juga menggunakannya untuk membangun alat klasifikasi dinamis yang langsung relevan untuk keputusan main planning. Jadi kalau kita simpulkan, Pak, novelty penelitian ini terletak pada satu, integrasi indikator ekonomi dan teknis dalam satu kerangka evaluasi sederhana. Dua, penerjemahan sensitivitas harga menjadi klasifikasi cadangan dinamis. Ketiga, penyediaan pendekatan yang lebih aplikatif bagi perencana tambang dibanding model yang sangat kompleks tetapi kurang operasional. Dengan demikian, novelty penelitian ini bukan pada kompleksitas matematis, melainkan pada keterpakaian metodologinya untuk keputusan teknis ekonomis di lapangan. Jadi Pak, secara keseluruhan, penelitian ini memang menggunakan pendekatan yang disederhanakan, tetapi justru disitulah nilai praktisnya, yaitu menyediakan kerangka yang mudah diterapkan untuk membaca bagaimana fluktuasi harga dapat menggeser status cadangan dari visible menjadi marginal, atau bahkan menjadi not visible secara cepat dan operasional. Baik, demikianlah Pak presentasi dari saya beserta jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Jika ada kesalahan dalam eh, ucapan-ucapan, baik itu perkataan-perkataan saya selama presentasi maupun tulisan-tulisan saya di dalam presentasi reviewnya, saya mohon maaf, semuanya adalah ketidaksengajaan. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.